Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Caipul TV. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang baru saja melihat video ini atau baru bergabung di channel Caipul TV, di channel ini banyak membahas tentang tips dan trik Microsoft Excel dan banyak membahas rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel. Serta nantinya kita akan mencoba belajar untuk mempelajari visual basic dan makro yang ada di Microsoft Excel. Bagi teman-teman yang ingin belajar dari nol atau ingin mempelajari Microsoft Excel lebih lanjut, mudah-mudahan channel ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, di video sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang rumus dan fungsi di Microsoft Excel. Pada kesempatan kali ini, lanjutan dalam pembuatan aplikasi sederhana perhitungan pesangon karyawan, kita lanjut ke pelajaran yang ke-14, yaitu cara menghitung pesangon dan penjelasannya. Oke, kita masuk di lembar kerja. Seperti ini. Di lembar kerja ini kita terlebih dahulu menghitung pesangon berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003. Di sini ada tabel masa kerja, hak pesangon, hak jasa, kemudian perkalian alasan pemutusan hubungan kerja ya. Misalnya ada mengundurkan diri, ada pensiun, ada sakit berkepanjangan atau yang lainnya. Oke, di sini ada juga perkaliannya berdasarkan Undang-Undang 13 dan Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Sebelum kita mengisi nilai pesangon dan pergantian hak yang ada di tabel ini, sebelumnya saya terlebih dahulu akan menjelaskan dasar hukum perhitungan pesangon ini ya teman-teman. Oke, dasar hukum perhitungan pesangon masa kerja dan uang pergantian hak berdasarkan pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Contohnya seperti ini, masa kerja kurang dari 1 tahun 1 bulan upah. Seperti ini ya teman-teman. Teman-teman nanti bisa share di Google seperti itu. Kemudian di sini sudah dijelaskan, misalnya 4 tahun lebih tapi kurang dari 5 tahun 5 bulan upah, seperti itu untuk pesangon yang didapat. Kemudian untuk perhitungan uang penghargaan masa kerja berdasarkan pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di sini diuraikan masa kerja 3 tahun tapi kurang dari 6 tahun 2 bulan upah, seperti itu ya. 6 tahun kurang dari 9 tahun 3 bulan upah. Di sini formulanya sudah dijelaskan di undang-undang. Kemudian untuk pergantian hak di pasal 156 ayat 4, yaitu uang penggantian perumahan serta pengobatan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja. Kemudian uang pisah diatur secara terperinci pada perjanjian kerja bersama di Undang-Undang Nomor 13 hanya secara umum. Uang pisah dijelaskan di undang-undang tapi tidak dijelaskan secara perinci. Undang-undang hanya menyarankan uang pisah itu diatur dan disepakati antara pengusaha dan serikat pekerja, seperti itu. Oke, lanjut. Di perhitungan pesangon juga ada hak cuti ya. Hak cuti karyawan itu apabila belum selesai maka dibayarkan haknya. Seperti itu teman-teman penjelasannya. Oke, teman-teman, sampai di sini mungkin teman-teman sudah mengerti ya acuan perhitungan pesangon. Bedanya antara Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja, maka perbedaannya adalah terletak pada pergantian hak yang 15% ini. Kalau di Undang-Undang Cipta Kerja, pergantian hak 15% sudah tidak mendapatkan lagi. Kemudian perbedaan lagi, kriteria pemutusan hubungan kerja yang diatur di Undang-Undang 13 dan Undang-Undang Cipta Kerja ada perbedaan, yaitu misalnya mengundurkan diri pesangonnya 0, uang pergantian masa kerjanya 1. Sebenarnya di Undang-Undang 13 dan Undang-Undang Cipta Kerja itu uang pergantian masa kerja tidak ditetapkan.
tidak ditetapkan ya. Namun terkadang perusahaan-perusahaan memberikan uang pergantian masa kerja kepada orang-orang yang mengundurkan diri, seperti itu. Kemudian ada diberhentikan. Diberhentikan ini bahasa di undang-undang tidak ada ya. Namun biasanya di perusahaan-perusahaan itu diberhentikan ini adalah semacam kesepakatan gitu ya. Misalnya perusahaan sudah tidak menginginkan pekerja itu karena performanya, sementara pekerja merasa performanya baik-baik saja. Kemudian di antara kedua menjalin kesepakatan dan memberikan uang kompensasi seperti itu ya, pesangon kali 1 dan uang pergantian masa kerja dikali 1. Kemudian ada pensiun. Di Undang-Undang 13 pensiun dikali 2. Kemudian untuk di PP 35 Undang-Undang Cipta Kerja 175. Meninggal dunia kali 2, kalau di PP 35 Undang-Undang Cipta Kerja kali 175. Kemudian perbedaannya lagi di sakit berkepanjangan. Di sakit berkepanjangan ini pesangonnya sama dikali 2, kemudian uang pergantian masa kerjanya hanya dikali 1 di Undang-Undang Cipta Kerja, seperti itu ya. Oke, lanjut kita ya ke tutorialnya. Di sini saya sudah membuat tabel bantu untuk mempermudah pekerjaannya di lembar kerja seperti ini. Setelah kita mengetahui dasar hukum perhitungan pesangonnya, baik melalui Undang-Undang 13 tahun 2003 ataupun Undang-Undang Cipta Kerja, maka kita sudah bisa menghitung pesangon dan uang pergantian masa kerjanya, seperti itu. Caranya sangat mudah. Di tabel sebelah sini sudah ada masa kerja, hak pesangon, hak jasa. Kita hanya tinggal mengkalikan saja. Oke, caranya adalah sama dengan gaji dan tunjangan tetap dikali hak pesangon dikali alasan pemutusan hubungan kerja. Oke, seperti itu teman-teman. Dan hasilnya adalah 217 juta untuk pesangonnya. 2 ini dari mana? Karena pengalinya kalau pensiun adalah dikali 2. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk pergantian masa kerja sama dengan gaji pokok dan tunjangan tetap dikali hak jasa dikali pengalinya, seperti itu. Sudah dapat seperti ini ya. Kemudian pergantian hak 15% yaitu kemudian untuk pergantian hak 15% sama dengan buka kurung nilai pesangon ditambah nilai pergantian hak tutup kurung dikali 15%, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke uang pisah. Caranya sama dengan VLOOKUP masa kerja titik koma masuk tabel bantu uang pisah seperti ini ya, di blok sampai ke bawah titik koma 2 titik koma 0 enter, seperti itu ya. Oke, di sini kenapa NA? Karena di sini rumusnya belum kita kunci ya teman-teman. Seperti ini. Di sini kita kunci dulu. Seperti ini, kita kunci. Oke, kemudian kita copy ke bawah. Oke. Kemudian kita lanjut untuk perhitungan sisa cuti. Sisa cuti cara perhitungannya adalah sama dengan buka kurung gaji pokok dan tunjangan tetap dibagi 25. Kenapa 25? 25 itu adalah hari kerja efektif. Misalnya di tempat teman-teman bekerja adalah 21, maka baginya adalah 21. Kemudian dikali sisa cutinya gitu ya. Sisa cutinya di sini.
seperti ini, sisa cutinya di sini. Oke, kebetulan untuk si Tommy Swastika cutinya tidak ada, kita tekan enter seperti itu ya teman-teman. Oke, kita rubah dulu formatnya menjadi accounting. Sampai di sini kita sudah selesai menghitung nilai pesangon, nilai masa kerja, nilai pergantian hak, nilai uang pisah, nilai cuti, kemudian kita jumlah bruto. Kemudian kita jumlah total pesangonnya ya. Kenapa di sini bruto? Karena bruto ini belum dipotong PPh 21. Caranya adalah seperti biasa, teman-teman, sama dengan sum seperti ini. Oke, seperti itu caranya. Kita ganti formatnya. Sampai di sini teman-teman bisa lihat ini ada yang sampai mendapat 300 karena pensiun, mungkin ini mengundurkan diri, mungkin ini diberhentikan atau kesalahan gitu ya. Makanya nilainya bervariasi sesuai dengan alasan keluarnya. Untuk perhitungan PPh 21 kita akan coba buat di video selanjutnya ya. Oke, kita lanjut ke perhitungan pesangon Undang-Undang Cipta Kerja ya. Perhitungannya sama, hanya saja pengalinya yang berbeda seperti itu ya teman-teman. Terus kemudian hak 15% di Undang-Undang Cipta Kerja sudah tidak dapat lagi. Oke, untuk videonya kita cepatkan saja karena caranya sama ya teman-teman. Oke, kita sudah selesai menghitung pesangon berdasarkan Undang-Undang 13 tahun 2003 dan Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 PP 35 tahun 2021. Bagi teman-teman yang menginginkan file ini akan saya berikan secara gratis di link deskripsi. Teman-teman bisa kembangkan sesuai dengan keperluan teman-teman yang ada di perusahaan, ataupun teman-teman bisa menjadikan file ini sebagai latihan di rumah masing-masing. Oke, sampai di sini video kita kali ini. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menghitung potongan PPh 21 atas pesangon. Saya Saiful Ikhwan di channel CEBL TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.